Itu emas semua. Wow. Hey guys, it's Nasin. How are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Beberapa waktu lalu sempat ramai kan tentang Just No Limit, Justin yang akhirnya melamar kekasihnya. Gemes. Siska Cole, and I'm so happy for them. They look so cute together. Tapi nggak cuma pertunangannya aja nih yang sebenarnya heboh ya. Netizen Indonesia tuh banyak banget yang salfok sama cincin yang digunakan untuk melamar Siska yang katanya harganya mencapai 1,5 miliar rupiah. And it's super cute. Waktu Justin upload, dia pakai hashtag atau captionnya gitu, Mr. and Mrs. No Limit, yang orang-orang juga pada dukung, bilang kayak mereka ini bakal jadi couple yang paling sultan, dan gak sabar juga untuk ngeliat nih acara pernikahan mereka apakah akan semewah dan segrand ekspektasi orang-orang. Nah, aku mau tanya nih sama kalian, apakah kalian bermimpi juga untuk memiliki acara pernikahan yang super mewah, atau kalian model orang yang lebih suka intimate wedding yang kecil aja tapi gak kalah memorable? Atau buat kalian-kalian yang udah menikah, boleh banget nih di-share di bawah dulu acara pernikahan kalian kayak apa, apakah sesuai dengan mimpi kalian dari kecil, atau kalian dan pasangan kayak santai, ikutin orang tua aja yang maunya papa mama. Boleh banget diceritain di bawah. Any weddings, mau kecil, besar, simple, mewah, tentunya yang paling penting adalah sakral acaranya ya guys. Dan gak ada yang salah dari spektrum itu, tergantung keinginan kalian, keluarga, dan pasangan. Nah, malam ini yang kita akan bahas adalah acara-acara pernikahan yang super mewah, khususnya bagi orang-orang biasa kayak kita. Ini adalah beberapa pernikahan yang paling mewah, paling mahal yang ada di dunia. So without any further ado, let's get to the list. Yang pertama kita harus mulai tentunya dengan pernikahannya Lady Diana Spencer sama Prince Charles. Pernikahan ini, apalagi kalau misalnya kalian tanya sama orang tua kalian guys, pasti mama kalian bakal bilang, wah, that wedding kayaknya satu dunia matanya tertuju pada hari itu ke Princess Diana sama Prince Charles. Sampai digadang-gadang sebagai the wedding of the century, pernikahan abad itu. Acara dilakukan di St. Paul's Cathedral di London pada 29 Juli tahun 1981. Dan katanya menghabiskan uang sampai 110 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Wah, salah satu yang paling menarik dari pernikahan ini tuh gaunnya Princess Diana yang dibikin sama sepasang suami istri David and Elizabeth Emmanuel yang harganya tuh mencapai 9.000 pound sterling atau sekitar 154 juta rupiah pada saat itu. Bahkan di 2019 gaun ini tuh nilainya mencapai 2,5 M karena dulu dipakai ya, ini kayak bagian dari sejarah. Gaun super mewah ini guys dihiasi sama 10.000 mutiara dan katanya menyimpan sebuah rahasia karena saat hari H pernikahan David sama Elizabeth itu memberitahu Lady Diana bahwa mereka menyisipkan emas 18 karat dengan berlian putih yang dijahit di bagian label gaunnya. Wow, mungkin kalau kalian lihat sekarang kayak, ih kok kuno banget ya gaunnya, tapi buat orang-orang yang pencinta Lady Di kayak mama aku, sampai hari ini tuh dia bakal bilang itu salah satu gaun tercantik yang dia pernah lihat. What do you guys think about the wedding guys? Coba komen di bawah. Next. Next ada Said Gustarif sama Khadija Uzakhovs. Said ini adalah seorang anak dari pengusaha minyak bernama Mikhail Gustarif yang memiliki kekayaan sebanyak 6,2 miliar US dollars. Jadi nggak heran nih pernikahannya yang dilakukan di Moskow, Russia itu sampai dijuluki The Billion Dollar Wedding, pernikahan 1 miliar dolar. So, Said sama Khadija ini mengadakan acara pernikahannya di Savitsa Restaurant, sebuah restoran yang ada di Moskow, dengan dekorasi-dekorasi bunga-bunga seger di seluruh ruangannya. Dan saat menikah, Khadija ini menggunakan gaun buatan desainer Elisab yang dikirim langsung dari Paris. Gaun ini penuh sama manik-manik yang super cantik dan beratnya tuh sampai 12 kilo. Dan harganya guys, mau disebut nggak? Mau disebut nggak? Pasti. Harganya tuh mencapai 1 juta dolar atau sekitar 15 miliar rupiah. Yang lebih mewahnya lagi, penyanyi dalam pernikahan ini adalah Jennifer Lopez untuk nyanyi di pernikahannya yang harga per jamnya itu sekitar 11 juta dolar. Dan gak cuma Jennifer Lopez, yang nyanyi juga ada Sting sama Enrique Iglesias.
Acara pernikahannya Said sama Khadijah juga lanjut ke after party-nya, khusus untuk keluarga sama teman dekatnya di London. Dan ada rumor, jadi ini nggak confirm, tapi ada rumor yang bilang bahwa di acara after party-nya ini mereka mendatangkan Sir Elton John sama Beyonce. Next. Next ada Angela Baby dan Huang Xiaoming. Angela Yang atau yang lebih dikenal dengan nama Angela Baby ini adalah seorang aktris, model, sekaligus penyanyi di Cina. Dan dia menikah pada 8 Oktober tahun 2015 dengan Huang Xiaoming, seorang aktor juga di China. Pernikahannya ini berlangsung di Shanghai Exhibition Center dan disebut sebagai salah satu pernikahan termahal karena menelan biaya sampai 31 juta dolar atau sekitar 462,2 miliar rupiah. Untuk dekorasinya aja menghabiskan uang sebanyak 80,5 miliar rupiah. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jadi Angela Baby nih kalau di China tuh kayak Kim Kardashian-nya gitu. Dan di pernikahannya dia memakai cincin berlian 5 karat yang dikelilingi oleh berlian-berlian setengah karat. Cincinnya karya desainer asal Paris, Chaumet, dan harganya tuh sekitar 1,6 juta dolar atau 23,855 miliar rupiah. Sampai nggak bisa baca saking banyaknya nol ya. Angela Baby juga menggunakan dress dari brand Dior yang udah dipesan sama dia 5 bulan sebelum pernikahannya, dan dia juga memakai gaun Elisab untuk foto preweddingnya di Paris. Paris guys, preweddingnya di Paris. Nah, untuk souvenir tamu undangan, mereka menyiapkan hadiah mewah untuk 2000 tamu undangannya termasuk handphones. Wah, gila banget. Cuma guys, sayangnya di tahun 2019 tersebar rumor kalau Angela Baby sama Huang ini berpisah dan akhirnya di Januari 2022 mereka mengumumkan perceraiannya. Semoga mendapatkan yang lebih cocok. Pasti kalau nikah lagi sama yang baru, Gini lagi kali ya? Atau, aku mau bikin skenario takut gitu loh, kayak jangan deh kalau kalian jadi Angela Baby tuh kayak jangan deh, kayak tapi apa yang kayak ketika udah pernah akan melakukan lagi, atau kayak yang nextnya kayak simple aja. Soalnya banyak kan orang yang kayak ketika udah kedua kayak udahlah nggak usah terlalu gitu. jangan terlalu mewah, nanti kalau gagal lagi banget. Coba komen di bawah, next. Next ada Anand Piramal dan Isha Ambani. Anand ini adalah seorang anak dari billionaire India dan Isha ini adalah anak dari orang terkaya ke-6 di dunia pada tahun 2020. Anand sama Isha ini udah temenan dari kecil dan sampai akhirnya mereka pacaran tahun 2016. Isha dilamar 2018 dan langsung menikah di akhir tahun itu. Setelah melamar, mereka merayakan nih pertunangan mereka dengan 3 hari di Lake Como, Italia, dengan mendatangkan John Legend. Normal, ya kan? Kayak biasa-biasa aja. Dan beberapa hari sebelum pernikahannya, mereka mengadakan acara pre-wedding selama 3 hari di salah satu tempat lokasi pernikahan termahal, yaitu Oberoi Uday Villa di Udaipur. Kemudian barulah mereka melangsungkan acara pernikahan di Mumbai, tepatnya di Antilia House. Nah, Antilia House ini adalah rumah pribadi keluarga mempelai wanita, rumah mewah yang memiliki 27 lantai. Rumah apa hotel, dan disebut-sebut sebagai rumah termahal kedua di dunia setelah Buckingham Palace. Wow, that's not a house. That's okay. Rumah susun masih enggak ya? Sorry. Untuk tamu di hari pernikahannya, mereka mengundang lebih dari 1.000 orang, dan setiap tamu itu sebelumnya diberi undangan seharga $4.300 atau sekitar 64 juta rupiah. Sumpah aku harus ngeliat ini kotak undangannya. Maaf banget guys, karena aku penasaran juga. Oke, ada plate-nya. Jangan-jangan itu emas asli nggak? Katanya sih dibilangnya kayak logam asli. Plakatnya aja logam emas asli. Wow. Maaf, 64 jutanya aku belum melihat nih. Kayaknya kalau pesen di Mayastik 500.000 dapet deh. Oke kan, ada undangannya. Pasti ada hadiahnya ini. Nggak mungkin. Ada Chanel kayak Dior. Oke, ini ada boxnya. Buka boxnya. Apa isi boxnya?
Itu emas semua. Oh, so tau banget udah. Oh, apa sih nih? Perhiasan ya? Oh, wow. Oke, menarik. Wow. Nah, karena emang mereka orangnya kaya banget ya, teman-teman itu nggak cuma di India doang. Jadi semuanya tuh diundang dan mereka menyewa lebih dari 100 penerbangan, juga 5 hotel berbintang 5 untuk tamu-tamu undangannya. Di antara tamu undangannya ada politisi Hillary Clinton, Priyanka Chopra, Nick Jonas, Shah Rukh Khan, mantan presiden India, dan siapa guys yang menyanyi di pernikahannya? Beyonce. Nah tapi guys, walaupun emang kayak mereka perayaannya gede-gedean kan, kayak bakar uang untuk perayaan ini, tapi mereka juga memberi makanan ke orang-orang yang membutuhkan di Udaipur cukup untuk 5.100 orang selama 4 hari. Nah dari semua rangkaian acaranya Anand sama Isha, diperkirakan mereka menghabiskan sampai 100 juta dolar atau sekitar 1,5 miliar triliun 1,5 triliun rupiah dari perkiraan ya, tapi ada kayak kerabat keluarga yang bilang enggak lebih dari 15 juta dolar aja atau sekitar 223 miliar rupiah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Amit Bhatia sama Vanisha Mittal. Pernikahannya Amit Bhatia sama Vanisha Mittal ini tercatat sebagai pernikahan paling mahal di Guinness World Record. Mereka ini mengadakan pernikahan mereka di Versailles, Perancis, dan menghabiskan uang sebanyak 55 juta dolar atau setara dengan 819,5 miliar rupiah. Tamu undangannya tuh nggak kurang dari 1.000 orang dari seluruh dunia, dan semua tamunya diterbangkan ke Perancis menggunakan 12 pesawat jet yang udah disiapkan sama mereka. Nggak cuma itu, selama rangkaian acara pernikahannya, 1.000 tamu itu menginap di sebuah hotel bintang 5, Hotel Le Grand Intercontinental, yang pastinya udah disiapin sama Amit dan Vanisha. Di sana mereka juga menonton kayak pertunjukan kembang api di Menara Eiffel. Juga ada konser pribadi nih, private, dari penyanyi ternama Australia, Kylie Minogue, ada Shah Rukh Khan juga. Terus mereka menyantap 100 hidangan yang dibuat oleh chef ternama di India. Dan sebelum mereka resmi jadi suami istri, jadi Amit sama Vanisha ini mengadakan acara ulang pertunangan mereka di Istana Versailles. Nah setelahnya baru mereka melakukan upacara pernikahan di Château Vaux-le-Vicomte, sebuah istana yang disebut sebagai istana paling bagus di Perancis. Kok bisa sih kayak mereka bikin acara semewah ini, uangnya dari mana? Jadi Vanisha ini adalah putri tunggal dari seorang miliarder India, Lakshmi Mittal, dan Lakshmi ini memiliki perusahaan besi dan tambang terbesar di India. Saking besar perusahaannya, Lakshmi ini dijuluki sebagai King of Steel. Dan pada tahun 2004 ketika anaknya menikah, Lakshmi Mittal ini tercatat sebagai orang terkaya ketiga di dunia. Sedangkan suaminya Vanisha, Amit, itu adalah seorang pebisnis Inggris bidang pengelolaan investasi. Pada tahun 2007, Amit ini membeli saham di sebuah klub bola profesional Inggris, Queen's Park Rangers Football Club, dan menjadi wakil ketua klub. Bahkan, keluarga Amit ini juga salah satu pemilik dari maskapai AirAsia India. Wow, so cool. So itu tadi adalah pernikahan-pernikahan yang mewah-mewah banget. Di Indonesia pun banyak loh pernikahan-pernikahan super mewah. Cuma mungkin sekali kalau dibanding ini kayak udah next level, bahkan mewah untuk orang-orang yang melakukan hal-hal super mewah gitu. Gimana menurut kalian guys? Mana pernikahan yang paling menggiurkan untuk kalian? Atau bikin kalian nyebut nama Tuhan kayak, wah Tuhan please berikan saya pernikahan seperti itu? Komen di bawah. Atau none of these, kayak enggak kok, semuanya aku kurang suka sih. Boleh banget juga komen aja di bawah, what kind of wedding would you want? Atau what kind of wedding did you have yang dulu kalian pernah punya? Coba komen di bawah. Dan komen di bawah kalau ada materi-materi menarik lainnya yang bisa kita bahas. Coba aja tulis di bawah. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih, dan subscribe dan nyalain notification biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye.
Cincinnya karya desainer Paris Chaumet, tepatnya di Antia House. Antilia, King of Steel. Kenapa aku bahasa Jerman?